semuanya, pada kali ini kita akan membahas tentang analisis logam berat timbal Pb dan tembaga Cu pada Kijing Taiwan Anodonta Wudiana. Dengan saya sendiri, Suci Putri Mahendra, NIM C2417011 dari Manajemen Sumber Daya Perairan Institut Pertanian Bogor. Langsung saja, organisme yang mencari makan di dasar perairan seperti kijing, udang, rajungan, dan kerang memiliki peluang besar untuk terpapar logam berat yang telah terikat di dasar perairan dan membentuk sedimen. Apabila keadaan ini berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, dapat mencapai jumlah ambang batas yang membahayakan untuk kesehatan manusia. Kijing Taiwan merupakan salah satu jenis kerang air tawar dari famili Unionidae, termasuk ke dalam kelas Pelecypoda atau Bivalvia, filum molluska yang memiliki nilai ekologis dan ekonomis. Dan juga kijing merupakan salah satu biota yang digemari oleh masyarakat. Kijing Taiwan Anodonta Wudiana memiliki sifat filter feeder. Industri merupakan salah satu sumber dari logam berat seperti Pb dan juga Cu. Maka dari itu, sebelum organisme tersebut dikonsumsi oleh manusia, maka dari itu kita perlu mengetahui kandungan logam berat suatu organisme perairan. Tujuan dari pengamatan ini untuk mengetahui kandungan logam berat Pb dan Cu pada kijing Taiwan Anodonta Wudiana. Untuk waktu dan tempat, pengambilan kijing Taiwan dilakukan di dua tempat yang berbeda, yaitu situ LSI Pb dan juga situ Gede Bogor, dan pengamatan dilakukan di Laboratorium Biologi Makro 1 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan selama praktikum dan juga pengamatan. Ada styrofoam, ada pH meter, ada diometer, ada alat tulis, penggaris, ada alat bedah, ada tempat untuk menulis, life jacket tentunya, perahu jaket, Edman grab, latex, spidol, label, timbangan, ember, dan juga pastinya kamera untuk memfoto biota tersebut. Dan juga jangan lupa jala. Untuk prosedur kerja di lapang, yang pertama yaitu penentuan titik sampling inlet, tengah, dan juga outlet. Kemudian pengambilan sampel sedimen dengan menggunakan Edman grab. Kemudian pengukuran kualitas air seperti suhu, pH, dan DO. Dan langkah terakhir yaitu pengambilan sampel kijing menggunakan jala. Untuk prosedur analisis lab sendiri, kijing dipisahkan dan dibersihkan dari sedimen. Kemudian kijing dibedah untuk diambil dagingnya, dan daging disimpan untuk dianalisis kandungan logam beratnya. Berikut merupakan analisis data yang digunakan, yaitu Maximum Yield, Body Content Index, Soft Tissue Index, Maximum Weekly Intake atau MWI, Professional Tolerable Weekly Intake atau PWTI, Maximum Tolerable Intake atau MTI, dengan keterangan MWI merupakan asumsi berat badan orang dewasa rata-rata 50 kg dan berat badan anak rata-rata 15 kg per minggu. Sedangkan CT merupakan konsentrasi logam berat yang ditemukan pada organisme yang dianalisis dengan rumus sebagai berikut. Untuk hasil perbandingan Cu dan Pb dapat dilihat sebagai berikut. Organisme yang mencari makan di dasar perairan seperti kijing memiliki peluang besar untuk terpapar logam berat yang telah terikat di dasar perairan membentuk sedimen. Situ LSI memiliki nilai Pb lebih rendah dibandingkan di situ gede. Baku mutu biota menunjukkan bahwa ambang batas biota menurut Kepmen LH051 tahun 2004 untuk yang terpapar logam berat seperti Pb dan Cu sebesar 0,008. Adapun yang mempengaruhi faktor tingkat akumulasi logam berat di suatu perairan yaitu logam berat,
jenis atau ukuran organisme seperti kijing, kondisi lingkungan perairan seperti suhu, pH, dan salinitas, menurut Amansyah dan Syarif 2015. Sedangkan untuk nilai CU di situ LSI lebih tinggi dibandingkan di situ gede. Logam berat dapat masuk ke perairan sebagai akibat dari pengikisan batuan mineral atau erosi. Kegiatan industri serta hasil buangan sampah ke dalam perairan yang mengandung tembaga dapat mempercepat terjadinya peningkatan kelarutan CU dalam badan perairan. Kemudian, berikut dapat lihat hasil perbandingan nilai MY, BCI, dan juga STI, di mana nilai MY, BCI, dan STI di situ gede lebih besar dibandingkan dengan situ LSI. Hal tersebut dapat terjadi karena tingginya kadar logam berat dalam sedimen yang telah terjadi akumulasi. Menurut Rohyatun et al. 2006, nilai MTI dalam 1 minggu untuk orang dewasa yang diasumsikan dengan berat badan 50 kg dapat mengkonsumsi kijing Taiwan dari situ perikanan dan situ gede maksimum sebesar 1,25 kg daging per minggu, sedangkan untuk anak-anak diasumsikan dengan berat badan 15 kg dapat mengkonsumsi kijing Taiwan dari situ perikanan dan situ gede maksimum sebesar 0,375 kg daging per minggu. Hasil analisis logam berat yang didapatkan menunjukkan bahwa daging kijing masih aman dari pencemaran logam berat sesuai standar Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Menurut Nurjana et al. 2012 bahwa kandungan logam berat PB merupakan kontaminan tertinggi di dalam tubuh kerang. Kemudian kita balik lagi ke sini. MY itu menunjukkan bahwa mana yang memiliki bobot daging yang lebih besar. Kemudian semakin besar nilai BCI menunjukkan bahwa kesehatan yang lebih baik, dan semakin besar nilai STI maka memiliki berat mantul yang lebih besar. Semakin besar berat mantul menunjukkan tingginya konsentrasi logam berat pada perairan tersebut. Seperti itu. Dan untuk kesimpulan, berdasarkan hasil analisis logam berat CU dan juga PB di tempat yang berbeda yaitu situ LSI dan situ gede menunjukkan bahwa kijing Taiwan Anodon taudiana telah melewati ambang batas dari baku mutu yang sudah ditetapkan, yaitu 0,008 mg per liter. Dengan MTI dalam 1 minggu dari situ perikanan dan situ gede untuk orang dewasa yang diasumsikan dengan berat badan 50 kg dapat mengkonsumsi kijing Taiwan 1,25 kg daging per minggu. Sedangkan untuk anak-anak yang diasumsikan dengan berat badan 15 kg dapat mengkonsumsi kijing Taiwan maksimum sebesar 0,375 kg daging per minggu. Saran yang diberikan pada pengamatan ini sebaiknya logam berat yang dianalisis lebih bervariasi agar menunjukkan hasil yang bervariasi dan mengetahui kondisi kijing Taiwan di situ LSI dan juga situ gede. Terima kasih.